Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang sudah selesai liburannya. Kita mulai belajar lagi. Meskipun belajarnya dari rumah, semoga tidak mengurangi semangat anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sebelum belajar, Ibu akan bertanya dulu kepada anak-anak. Coba sebutkan hewan yang ada di sekitarmu atau hewan yang ada di rumahmu. Banyak sekali ya hewan di sekitar kita. Contohnya hewan peliharaan. Ada ayam, kambing, apalagi kucing, kelinci. Kalau di rumah itu ada cicak, ada juga nyamuk. Mungkin yang punya akuarium juga ada ikan, ya banyak sekali ya hewan yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita belajar subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ada teks yang akan kita baca bersama. Di sini juga ada gambar ya. Di sini ada gambar anak-anak. Tuh, ada anak-anak yang sedang bermain di lingkungan yang sehat. Mari kita baca bersama-sama ya. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, ya ini ya, bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Nah, ini ada salah satu hewan yang ada di sekitar kita atau makhluk hidup yang ada di sekitar kita, ada cicak ya. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut. Ini ya, ada judul lagu Cicak di Dinding. Sebelum bernyanyi, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Kok ini ada titik-titiknya ya di bawah tulisan? Nah, ini kan ada titik yang sedikit begini ya. Kalau ini dibacanya itu pendek ya. Ini pendek. Kalau yang begini ini contohnya ya. Ini dibacanya panjang ya. Nah, jadi misal ini ya, misal cicak begitu, bukan cicak gitu. Kalau yang titiknya pendek berarti ya pendek bacanya gitu ya, paham ya? Nah, sekarang mari kita bernyanyi lagu Cicak di Dinding. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, sudah ya. Nanti kalian bisa bernyanyi sendiri setelah pembelajaran kita ini selesai. Nah, sekarang bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, kira-kira yang mana? Kita ulas lagi per baris. Ayo ya. Cicak-cicak di dinding. Nah, makhluk hidup ini ada yang hidupnya di air dan di darat. Sedangkan cicak ini di dinding. Ya, di dinding berarti bukan di air ya. Berarti cicak ini hidup di darat. Satu ciri-cirinya itu darat ya. Terus diam-diam merayap. Nah, kalau dia merayap berarti dia bergerak kan? Nah, bergerak itu salah satu ciri makhluk hidup. Ya, bergerak ya kan? Nah, terus datang seekor nyamuk,
hap, lalu ditangkap. Ya, di sini cicaknya menangkap nyamuk. Dia mencari makanan. Kan nyamuk itu makanannya cicak. Berarti ciri-ciri yang ketiga, dia butuh makan. Ya, paham sampai sini ya, anak-anak ya. Selanjutnya, nih, selain cicak, ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki ciri yang sama dengan cicak. Nah, tuliskan ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui. Ikan, kalau cicak tadi, ini cicak ya. Nih, hidupnya itu darat kan. Nah, kalau ikan ini di anak-anak sudah tahu ya. Nah, ikan ini hidup di air. Terus persamaannya apa nih ikan dengan cicak? Ini tadi kan ya, bergerak. Kalau ikan bergerak tidak? Bergerak kan? Nah, sama ya. Ikan juga bergerak seperti cicak. Terus ini tadi makan. Ikan juga makan ya. Berarti ikan dan cicak memiliki beberapa persamaan. Hanya tempat hidup mereka yang berbeda. Kalau cicak hidup di darat, kalau ikan hidupnya di air. Paham ya? Nih, selain itu, cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, cara berkembang biaknya bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas. Yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir. Sekali bertelur aja 1000 butir ya. Apalagi kalau berkali-kali, berarti tambah banyak sekali ya. Nah, ini Ibu ulangi ya. Ibu jelaskan sedikit ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu bergerak ya, bergerak nih. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara berpindah tempat atau makhluk hidup bergerak itu berbeda-beda. Misalnya manusia itu kan berpindah tempatnya dengan berjalan atau berlari menggunakan kaki. Kalau burung itu terbang menggunakan sayap. Kalau ikan berenang menggunakan sirip dan lain-lain ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu bernapas ya. Makhluk hidup itu bernapas. Alat pernapasan manusia itu menggunakan paru-paru. Kemudian kalau ikan itu dengan insang, kalau serangga itu dengan trakea dan yang lainnya. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya itu makhluk hidup itu tumbuh ya. Manusia ketika bayi tubuhnya kecil, ya kan? Kalian ketika baru lahir juga tubuhnya kecil, kemudian berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan, ya. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Yang tadinya kecil tambah besar, begitu ya. Kemudian perlu makan, ya. Makhluk hidup perlu makan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air, ya. Karena kalau tidak makan dan minum, ya makhluk hidupnya akan mati, ya. Kemudian pekarangsangan. Makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya ketika melihat matahari, secara spontan kita pasti akan menutup mata karena silau, begitu, ya kan? Kemudian yang terakhir ada berkembang biak, ya.
makhluk hidup itu berkembang biak. Misalnya pada manusia ya, pada manusia nih. Ibu melahirkan bayi. Ia membuktikan manusia berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Begitupun tumbuhan ya, tumbuhan juga berkembang biak. Kalau hewan tadi ada yang bertelur, contohnya seperti tadi ya, ikan mas. Ikan mas itu bertelurnya sampai ribuan ya. Nih, bayangkan telur ikan sebanyak 1000 butir. Banyak ya, banyak sekali. Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Sebelumnya, maaf ya, yang tadi, yang ini, kalau kalian rasa ini adalah penting dan sewaktu-waktu bisa digunakan untuk belajar kembali, kalian bisa skip video ibu ini, kemudian tulis ini di buku latihannya ya, ciri-ciri makhluk hidup ini ya. Oke, kita lanjut yang tadi ya, yang ini. Nah, tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Ya, kalau kalian biasanya dikasih uang oleh orang tuanya ya. Nih, ada tulisannya seperti ini. 1, 0, 3. Kemudian ada yang 5, 0, 3. Ya, ini berarti uang berapa ini? Ini uang berapa? 1000. Ya, 1000. Yang ini angka 5, berarti 5000. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita latihan. Coba ini. Nih, perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Nih, ada 1, nolnya 3, dibaca apa tadi? 1000. Kemudian 2, nolnya 3, dibaca? Iya, 2000. Kalau ada 3, nolnya juga 3, dibaca 3000. Kalau misal 3, nolnya 2, berarti berapa ini? Ayo, ya betul, 300 ya. Kalau nolnya 3 berarti 3000. Kalian di kelas 2 pasti sudah belajar tentang satuan, puluhan, ribuan ya. Sudah ya. Ini 4 titik, ada 1 dan nolnya 2. Dibaca 4100 ya. Dua angka di belakang ini adalah ratusan. Kemudian 4250 dibaca 4250. Kemudian ini 5500 dibaca 5500 ya. 6050 dibaca 6050. Ini kan terakhir ya kan. Terus ini 7150 dibaca 7150. Terus terakhir ada angka 10 ditambah nolnya 3 dibaca 10.000. Anak-anak pasti sudah pernah ya pegang uang ini. Mungkin dikasih orang tuanya buat jajan atau yang lainnya. Nah, coba kalian lihat kalau punya uang yang 10.000. Pasti tulisannya seperti ini. Pasti tulisannya seperti ini. Pasti nolnya ada 4. Nah, ini ayo berlatih. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar. Ya, kita kerjakan sama-sama. 1000, ini 1000 ya, kan 3. 1000, 2000, 3000, titik-titik, 5000. Berarti di sini angka berapa ya? Ini kan ada angka 1, 2, 3. Setelah 3 angka berapa? Iya, 4. Di 4000 ya. Kemudian nomor 2 ini ada 1 terus 5, 0, 0. Berarti ini ratusan. 1500
Kemudian ini habis angka 1, angka 2. 2.500. Titik-titik 4.500. Setelah angka 2, langsung loncat angka 4. Angka berapa yang hilang? Setelah 2 angka berapa? Setelah 2, 3 ya, ditambah 500. Berarti 3.500. Terus habis angka 4, angka berapa? Iya, betul, angka 5. 5.000 tetap ditulis ya. Terus nomor 3. Nomor 3 ya, ini ada 2.000, 4.000, titik-titik, titik-titik, 10.000. Ini angkanya genap semua ya. 2, 4, 10, itu kan angkanya genap. Kalau 3, ya 5, 7, itu ganjil. Ya, di sini angka yang genap setelah 4 apa? Kalau 5 kan bukan, ya kan? Bukan. Berarti setelah angka 5 ada angka berapa? 6. 6.000. Kalau 7 ganjil, berarti bukan. Berarti setelah 7 apa? 8. 8.000. Begitu ya, anak-anak ya. Nah, ini kalian coba kerjakan sendiri di buku latihannya. Ya, ditulis ya. Ini, perhatikan bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari bilangan yang terkecil sampai terbesar. Nah, Ibu tanya, kalau 1.000 sama 2.000, ini yang kecil yang mana? Yang paling sedikit yang mana? Nah, itu yang ditulis dulu gitu ya. Kan kecilan 1.000 nih. Nah, ini contohnya. Ini kan ada 5. Ini 5.250. Ini 3.250. 1.250. 1.250. Ini 4.250. Mana nih yang paling kecil? 1.000 kan? Yang paling kecil 1.000 kan? Yang paling banyak nanti 5.000. 1.000 kalian tulis di sini. 1.250 nanti disalin ke buku latihannya ya. Ini ditulis ya. Ini ditulis. Nah, terus setelah 1.000 yang mana selanjutnya? Tulis di sini, tulis di sini, di sini, di sini. Sampai semuanya selesai. Kalau sudah, misal ya sudah 1 kotak. Kalian silang seperti ini biar kalian tahu mana yang sudah ditulis di sini. Begitu ya. Nah, ini juga. Ini nomor 2, ini nomor 1 ya. Ini nomor 2, ini nomor 3. Nih, ada 3 soal ya. Kalian kerjakan di buku latihan kalian masing-masing. Kalian urutkan bilangan. Dari yang kecil dulu ya, yang kecil dulu. Kalau misalkan kalian kurang paham, boleh tanya dengan orang yang terdekat dengan kalian. Nah, ini juga latihan juga ya. Nih, ini tulislah nama dan lambang bilangan sesuai contoh. Nah, ini contohnya ada 2 ya. Nih, misal 1.100 dibaca 1.100 ya, dibaca 1.100. Kalau ini 2.200 dibaca 2.200 ya. 2200 dibaca 2.200. Nah, kalau ini latihannya ya. Kalian kerjakan dari A sampai H ya. Di buku tugas kalian. Yang A itu angkanya 2, 2, 5, 0. Dibacanya berapa? Ditulis di sini. Kemudian yang ini angkanya yang enggak ada. Ya kan, yang ini angkanya yang kosong nih. Ini dibacanya 900. Berarti angkanya berapa? Kalau 900 itu tulisannya seperti apa? Nah, ditulis di sini ya, di titik-titik ini. Di sini ya. Paham ya, anak-anak? Jadi tugasnya untuk pembelajaran 1 ini atau hari ini itu ada 2 ya. Yang ini, kemudian yang sebelumnya yang ini ada 3, sama yang A sampai H. Nah, paham ya? Kalau misal nanti kalian kesulitan, boleh tanya dengan kakak atau ayah atau ibu atau siapapun yang ada
dengan kalian. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap stay at home dan jaga selalu protokol kesehatannya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.